dalam konteks dunia sekarang ini pun kehancuran dari segi mungkin kalau kita lihat ekonomi dunia kan tidak begitu aman kita dapati Amerika ada masalah, Eropah ada masalah, negara hampir bankrupt dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalah ini datang daripada mana? Sistem mana yang mereka amalkan? Jadi pendidikan yang ada itu walaupun mungkin selama ini diagung-agungkan, sebenarnya mungkin ada sesuatu lain yang sebenarnya tidak diamalkan. Jadi Malaysia sebenarnya melihat bahawa pendidikan itu penting, tetapi mungkin pendidikan yang lebih membawa kepada spiritualnya sekali, tidak diasingkan. Jadi ini sesuatu yang dibawa di Malaysia dan cuba kita ketengahkan. Pendidikan itu penting, dan di samping itu tidak ada kewujudan untuk memisahkan pendidikan yang Islam, yang spiritual dan yang profesional tadi. Perlu digabungkan sekali. Jadi Malaysia buat masa ini itulah merupakan arah yang kita cuba wujudkan, dan di samping itu juga kita lihat bahawa kita perlu ni lebih kepada semangat daripada semangat yang mana kita rasa bahawa kita perlu membina capacity, dan human capacity is the best thing if you really want to move the country. And we have actually started developing that human capacity since independent. Well, Indonesia pun saya dapati bahawa dalam perbincangan saya satu ketika dulu di AKAN ni akreditasi, perjumpaan akreditasi, badan-badan akreditasi, termasuk ketika itu di Jakarta setahun lepas, saya dapati bahawa arah untuk bergerak untuk membina kapasiti itu amat tinggi, dan salah satu daripada usaha-usaha yang saya tahu daripada Indonesia juga ialah menekankan tentang pendidikan. Dan banyak juga yang anak-anak bangsa yang dihantar ke luar negara untuk mendapat pendidikan, dan pendidikan supaya bila mereka balik mereka boleh membawa perubahan juga dan ini amat penting bagi sesebuah negara. Kembali ke Mas Haji. Arah Indonesia, PII khususnya, bekerjasama dengan teman-teman di Malaysia, arahnya untuk bangsa ini seperti apa nanti? Baik. Isu yang sedang coba direspon oleh PII, khususnya PII wilayah DIY, adalah bagaimana meningkatkan kapasitas profesi insinyur Kemudian yang kedua juga bagaimana bisa berkontribusi lebih ketika bangsa Indonesia itu akan membangun bangsanya gitu ya. Jadi oleh karena itu saya kira kita baru saja tadi menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysian Society for Engineering and Technology dalam kerangka untuk juga memperkuat Indonesia dalam menyiapkan insinyur-insinyur yang berkualitas. Dan oleh karena itu saya kira ke depan PII juga akan merancang berbagai agenda-agenda produktif untuk bisa menyiapkan satu profesi keinsinyuran yang kredibel, yang berkualitas, yang terintegritas, kemudian juga yang memiliki daya saing. Kalau boleh saya mengingatkan, kenapa PI sangat concern di bidang keinsinyuran, bahwa Indonesia sudah meratifikasi yang disebut dengan ASEAN Economic Cooperation tahun 2015. Kemudian sudah diderivasi menjadi satu agenda bersama yang disebut dengan ASEAN Chapter Professional Engineer. Nah, oleh karena itu saya kira bangsa Indonesia harus mulai bergerak cepat gitu ya, untuk bersama-sama memastikan bahwa engineering education, engineering profession, engineering improvement, including training, including professional development, continuing development juga harus segera menjadi bagian agenda penting khususnya bagi PII dan juga bagi universitas yang menyediakan pendidikan keinsinyuran termasuk IST Akbrin. Dan oleh karena itu bersama-sama nanti kita akan berkonsolidasi dengan kawan-kawan di Malaysia agar negara-negara yang serumpun ini juga memiliki kekuatan untuk berkompetisi global. Betul. Kira-kira itu kuncinya. Ya, kalau event yang seperti ini yang dibuka bekerjasama dengan IST Akbrin, tanggapan Mas Aji sendiri seperti apa? Saya kira IST Akbrin ini sangat responsif ya terhadap perubahan-perubahan yang sedang juga kami diskusikan bersama dengan kawan-kawan Malaysia. Nah, kegiatan internasional seminar ini direspon sangat positif oleh
baik yayasan, kemudian oleh Pak Rektor dan juga para pemangku kepentingan di IST Akprin ya. Karena juga pada posisi ke depan saya kira IST Akprin juga sedang merancang satu perubahan-perubahan mendasar yang disebut dengan changing paradigm shift di bidang engineering, education and development. Dan saya kira ini menjadi langkah yang sangat positif ya bagi lembaga pendidikan seperti IST Akprin yang memang akan menghasilkan seorang yang memiliki kredibilitas di bidang engineering and technology development. Dan saya kira PII dan juga MSET itu bisa menjadi partner yang produktif agar ke depan lembaga-lembaga pendidikan seperti IST Akprin ini tidak berhenti pada konteks delivering the education, tapi juga delivering the outcome ya, bahwa engineering and technology itu harus direbut, harus di-create sendiri. Jadi artinya bahwa IST Akprin ini sudah bertekad untuk berada di depan untuk creating the technology, creating the engineering value gitu ya. Tidak hanya menerima dari barat gitu ya. Bukan berarti mempertahankan antara barat dan timur atau dengan Islam, tetapi paling tidak perubahan-perubahan itu harus mulai segera digerakkan agar kita bisa merespon perubahan global yang sangat dinamis. Dan oleh karena itu saya kira secara bersama-sama nanti dengan kawan-kawan kita di Malaysia kita bisa berbuat lebih banyak. Dan pengalaman Malaysia di bidang engineering education, engineering profession development, termasuk sistem akreditasi, sistem sertifikasi, kemudian pengembangan advanced curriculums, kemudian quality assurance in education, ini bisa menjadi benchmark bagi Indonesia, khususnya bagi institusi pendidikan maupun institusi asosiasi profesi di bidang keinsinyuran ya, termasuk PII ini. Oke, pertanyaan terakhir. My last question, sir. Apa yang harus kami lakukan sebagai mungkin calon insinyur? Ini mahasiswa-mahasiswa yang masih atau student-student yang masih kuliah, apa yang harus dilakukan? Dalam konteks ini sebenarnya mahasiswa mempunyai peranan yang penting. Kalau kita lihat apabila kita mengambil sesuatu program ataupun kursus ya, selalu kita mengharapkan sesuatu daripada bapa pensyarah dan sebagainya ya. Tetapi sekarang ini konteks pembelajaran lebih kepada pembelajaran yang mana it is what is learned. The focus is more towards student centered. So the students must understand that the onus is on them to actually learn rather than actually just listen. It's actually learning, and for the lecturers to change. That means lecturers sama ada di Akprin ke ataupun di mana-mana sebenarnya perlu melihat bahawa bagaimana nak facilitate supaya pembelajaran or the learning takes place. That's the most important thing. So for mahasiswa, kita perlu lihat bahawa fokus sekarang ialah lebih kepada bagaimana mereka boleh bekerja secara berkumpulan. It's not in a group but as a team. So there's a difference there as a team. And we talk about ability to communicate. We talk about ability to do analysis, to innovate. These are all abilities. So pelajar-pelajar sekarang ataupun mahasiswa sekarang perlu melihat bahawa pembelajaran itu perlu diambil, self-learning itu perlu ditingkatkan, dan di samping itu terlibat juga dengan persatuan. Kerana kurikulum yang dibina ini tidak boleh membentuk seseorang mahasiswa itu, sebenarnya environmentnya juga penting. Jadi bukan setakat kurikulum tetapi environment yang ada. Jadi pelajar-pelajar ataupun mahasiswa sekiranya mereka terlibat dengan aktiviti persatuan, mungkin ada chapter PAA di sini, chapter jurusan dan sebagainya, maka ini boleh memberi galakan yang lebih dan keterlibatan di peringkat yang lebih profesional. Umpamanya sebagai satu ciri sebagai seorang jurutera nanti, mereka perlu berbicara dengan engineer, perlu berbicara dengan orang ramai, perlu berbicara dengan politician. Jadi daripada peringkat awal lagi mereka perlu diberi pendedahan ini. Jadi confidence ni akan datang. Jadi sebenarnya pendidikan kejuruteraan ini perlu dihayati oleh para mahasiswa, yang mana mereka perlu melihat bahawa skill-skill yang dinamakan interpersonal amat penting dari sudut industri. Dari segi teknikal memang perlu,
tetapi dari segi skill-skill yang lain yang boleh memberi motivasi kepada mereka, boleh membawa mereka ke arah yang lebih maju lagi, confidence yang tinggi, perlu dibina. Dan pembinaan ini memerlukan mereka skill-skill ini menjadi sebagai second nature. It's your second nature. Jadi sebab itulah pendidikan perlu menghasilkan graduan yang mempunyai skill yang second nature dan strong technical competency. Jadi graduan sebenarnya perlu mengambil ini sebagai satu cabaran. Jadi maknanya mereka perlu memainkan peranan yang penting, supaya mereka jelas tentang visi program tersebut, visi kursus tersebut, dan dapat memainkan peranan mereka seperti mana yang dikehendaki dalam arena global sekarang ini, yang mana keperluan kepada pelajar memainkan peranan yang penting. Oke. Itu mungkin wawancara singkat kita. Baik. Thank you for your time, sir. Ya, Mas Haji, terima kasih. Semoga sukses dengan banyak paddingnya. PI. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya Sobat Tista, itu dia wawancara singkat saya bersama Insinyur Ahmad Suraji, atau saya panggil tadi Mas Haji, yang sudah memberikan paparannya. Beliau adalah Ketua PI Wilayah DIY dan juga salah satu pemateri di International Seminar Global Engineering Education Seminar The Way Forward. Beliau adalah tadi Profesor Megat Johari Megat Mohnor yang jauh-jauh datang dari Malaysia, sudah memberikan paparan seputar banyak hal di siang hari ini. Siska, itu yang bisa saya berikan informasi dan juga pengetahuan yang banyak mungkin yang di hari ini saya sudah berikan semuanya. Tugasnya sudah selesai seperti Siska. Oke, terima kasih ya Eja. Silakan beristirahat. Setuju. Kendali saya pegang lagi deh. Sambil ngobrol-ngobrol di situ ya. Nah, demikianlah tadi Sobat Tista, wawancara dan perbincangan sejenak bersama Ketua PII untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Profesor Megat Johari Mohnor dari Deputi Presiden FAIEC dari Malaysia. Nah,